Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran jarak jauh atau yang kita sebut dengan daring, dalam materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khusus untuk kelas 11 MM1, MM2, MM3 dan 11 AP. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan imat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar KBM pada kesempatan kali ini. Untuk pertama kali, kita akan berlanjut dalam KD 3, yaitu toleransi dan kerukunan dalam beragama. Sebelum kita membahas KD 3 ini, tentunya Bapak sedikit akan bertanya kepada kalian materi pembelajaran di KD 2 yang telah kita pelajari bersama-sama, yaitu yang kemarin, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kalau kita menyebut Rasul-Rasul Allah, berarti kita ingat ya, seorang laki-laki pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada para umatnya. Itulah pengertian Rasul. Kapan itu Rasul diutus? Kalian sudah ingat kembali toh tentunya, yaitu ketika manusia mengalami kebuntuan, membutuhkan pencerahan. Akhirnya umat tersebut disebut dengan umat jahiliyah, umat yang tidak mengenal peradaban karena terjadi hukum rimba. Saat itulah manusia membutuhkan seorang pencerah, yaitu saat itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita, maka diutuslah seorang rasul untuk memberikan bimbingan, untuk mengajak ke jalan yang benar. Itu materi kita kemarin ya. Nah, coba diingat-ingat kembali. Pembahasannya kemarin itu rasul jumlahnya ada berapa? Yang termasuk ulul azmi ada berapa? Nah, yang termasuk mendapatkan kitab suci ada berapa? Nah, ini Bapak hanya mengingatkan kembali terhadap materi KD 2, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Baik anak Bapak yang Bapak banggakan dimanapun kalian berada, sebelum kita mempelajari KD 3, toleransi dan kerukunan dalam umat beragama, Bapak membacakan dulu tujuannya ya. Setelah belajar tentang toleransi, diharapkan kalian itu yang pertama bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, kemudian bisa mendemonstrasikan hafalannya dengan fasih dan lancar. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kalian bisa menganalisis makna serta menunjukkan sikap toleransi dan kerukunan sebagai perintah agama dan diimplementasikan pemahaman dari Quran surat Yunus. Juga hadis-hadis yang terkait yang menyatakan bahwa seluruh umat manusia, wabil khusus umat Islam, harus melaksanakan toleransi dalam beragama. Itu tujuannya. Sebelum kita mengetahui pengertian dari toleransi, kalian bisa menyaksikan video yang akan ditampilkan. Kalian amati apa pesan moral yang ada dalam video tersebut ya. Nah, silahkan kamu amati dengan baik, menikmati lagunya, pahami syair-syairnya, terapkan pesan moralnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ayo kita nikmati bersama-sama ya. Oke.
Bermacam-macam suku bangsa di dunia, bermacam-macam pula agamanya. Penuh keyakinan mereka beribadah karena takut akan mati dan dosa. Setiap hari dan setiap Jumatnya, takwanya mereka beribadah di rumah sendiri dan di tempat suci, berpasrah diri menghadap Ilahi. Umat Islam, Rumah sucinya masjid, umat Nasrani, rumah sucinya gereja, umat Buddha, rumah sucinya wihara, umat Hindu. rumah sucinya pura. Marilah jaga kerukunan beragama, hormat menghormati, saling menghargai. Marilah jaga kerukunan beragama, hormat menghormati, saling menghargai. Bermacam-macam suku bangsa di dunia, bermacam-macam pula agamanya. Penuh keyakinan mereka beribadah karena takut akan mati dan dosa. Umat Islam, Rumah sucinya masjid, umat Nasrani, rumah sucinya gereja, umat Buddha, rumah sucinya wihara, umat Hindu. rumah sucinya pura. Marilah jaga kerukunan beragama, hormat menghormati, saling menghargai. Marilah jaga kerukunan beragama, hormat menghormati, saling menghargai. Bermacam-macam suku bangsa di dunia, macam-macam pula agamanya. Penuh keyakinan mereka beribadah karena takut akan mati dan dosa. Nah, gimana? Itu video yang luar biasa bagus. Ada pesan moral yang artinya harus kalian tangkap, kalian pahami, setelah mengerti, kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik di rumah, di sekolah, dan masyarakat luas tentunya. Itu harapan Pak Guru ketika kalian menyaksikan video yang barusan kalian lihat bersama-sama. Ya, baik. Setelah kalian melihat, tentunya kita akan lanjut ke pengertian dari toleransi. Toleransi adalah suatu kerelaan menerima kenyataan walaupun saling berbeda. Nah, itu tuh ya. Memang Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah, tapi ingat, siapa yang paling hebat di mata Allah? Adalah orang yang paling taat. Dalam bahasa agama adalah orang yang paling takwa. Tuh ya. Nah, oleh karena itu, saat ini kita akan membahas pengertian toleransi. Toleransi dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arabnya disebut dengan tasamuh. Tasamuh berarti membiarkan atau mengizinkan sesuatu untuk saling memudahkan, ya. Jadi membiarkan kalian. Tujuannya apa membiarkan? Agar ada kemudahan di dalamnya. Membiarkan seperti apa? Nah, di sini nih, ya. Toleransi dapat disebut sebagai sikap membiarkan, membolehkan, baik itu pendirian, kepercayaan, serta kelakuan yang dimiliki seseorang atas orang lain.
Baik, pertama itu adalah pendirian. Semua orang harus memiliki pendirian. Akan tetapi, negara kita mengajarkan kita yaitu harus bermusyawarah. Ketika kita bermusyawarah untuk mencapai mufakat, tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan, terutama toleransi, yaitu tasamuh. Contoh, kalian memilih ketua kelas, tentunya menggunakan suara yang terbanyak. Kalau suara yang terbanyak itu sudah menyatakan si A lah yang akan menjadi ketua kelas, yang lainnya juga harus menerima sebagai bentuk toleransi. Itu pendirian. Betul, kalian punya hak memang. Saya punya hak, Pak, untuk menentukan pemimpin saya, gitu. Tapi lagi-lagi agama dan Al-Quran mengaturnya, yaitu menggunakan suara terbanyak. Yang suara terbanyak, alhamdulillah, berarti cita-citanya terkabul. Yang suaranya sedikit harus legowo menerima keputusan suara terbanyak. Itu dalam hal pendirian. Bapak memberikan contoh itu memilih pemimpin atau ketua kelas. Nah, bagi yang dia mendapatkan keinginannya, hasilnya bagus, juga nggak boleh sombong. Yang pilihannya belum berhasil juga nggak boleh merasa kecewa. Apapun itu adalah kesepakatan bersama, suara terbanyak adalah mutlak. Disitulah letak hati kita harus ditata agar sama-sama hidup bergandeng tangan menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Atau dalam bahasa agama adalah keberkahan. Lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Baik, tasamuh, toleransi. Nah, dalam hal apa lagi? Kepercayaan. Kepercayaan itu adalah mutlak dalam hati seseorang. Tadi sudah menyaksikan video tersebut tuh, ya. Kepercayaan itu boleh disebut dengan agama, keyakinan, ya. Oleh karena itu, kita dituntut harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sifat tasamuh atau toleransi agar kerukunan beragama berjalan dengan baik. Ada satu hal yang harus kalian itu yakini dan pegang teguh, bahwa semua agama adalah baik, mengajarkan sesuatu yang baik, karena semuanya takut akan dosa. Oleh karena itu, pertanggungjawabannya adalah di hadapan Tuhan masing-masing. Namun ada batas-batasnya untuk toleransi dalam hal agama. Contoh, agama Nasrani sedang melaksanakan kebaktian di gereja. Sebagai bentuk toleransi atau tasamuh, kalian tidak boleh gaduh, menyalakan musik yang kenceng, apalagi berteriak-teriak yang mengganggu konsentrasi kerukunan atau kekhusyuan dalam beribadah. Hanya sebatas itu saja. Kalau perlu menjaga, kalau ada hal-hal yang membahayakan. Umpamanya ada orang yang mau berbuat onar, bentuk tasamuh toleransi kalian justru menjaga. Sebaliknya, di luar negeri udah banyak kok orang-orang muslim selama melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan. Orang-orang Nasrani, orang-orang non-muslim, mereka berbaris menjaga keamanan. Itu bentuk toleransi. Memang itu yang harus diajarkan. Ya, berbagi makanan, silakan, itu bagus sekali. Nah, tapi batasnya seperti apa? Batasnya itu adalah tidak boleh masuk di dalamnya. Contoh, orang Kristen di gereja itu sedang melaksanakan kebaktian, memuji-muji Tuhannya. Kita sebagai toleransi nggak boleh ikut di dalamnya, ikut nimbrung di situ, ikut nyanyi-nyanyian. Malah justru kalau kalian ikut nimbrung sebagai bentuk toleransi, kalian kan nggak hafal nyanyiannya, malah membuat gaduh, akan membuat kekacauan. Oleh karena itu agama mengaturnya, kalian ada batas-batas untuk toleransi. Sama. Di agama apapun juga menyatakan demikian, yaitu tidak boleh ikut ritual di dalamnya. Orang Hindu, orang Buddha nggak akan masuk ke masjid ikut melaksanakan sholat sebagai bentuk toleransi, nggak begitu. Ingat, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa namanya? Muhammad Ibni Abdillah. Ketika ia mau ke masjid, ada seorang Yahudi yang sudah tua. Karena Rasul masih muda, melihat orang Yahudi berjalan tertatih-tatih, walaupun waktu sholatnya hampir habis, dia tetap tidak melewatinya.
dalam artian dia punya tata krama. Takut orang Yahudi itu tersinggung, oleh karena itu dia tetap berjalan di belakangnya. Sampai ke masjid, sahabat berkata, Rasul kok terlambat, ada apa? Saya berjalan di belakang orang Yahudi yang jalannya sudah susah. Sebagai bentuk toleransi saya harus ngikutin di belakangnya. Karena saya kan masih gagah. Sementara orang Yahudi sudah sepuh sehingga jalannya pelan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian hatinya tersinggung dan lain sebagainya. Oleh karena itu Rasul melaksanakan tata krama yang luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah SAW disebut juga sebagai seorang uswatun hasanah, contoh yang baik. Bisa dipahami ya, toleransi dalam hal kepercayaan, dalam hal aturan agama. Pak, kalau lebaran umpamanya kita berbagi dengan orang Kristen boleh nggak? Dengan orang Hindu boleh? Boleh. Pak, saya menerima boleh nggak? Boleh. Karena itu di luar ritual kita beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Jadi harus dibedakan ya batas-batasnya. Baik, tasamu di mana lagi? Dalam berkelakuan ya. Kita di sekolah, di masyarakat, kelakuannya itu berbeda-beda. Nah, insya Allah semuanya sudah tahu. Ini benar, ini salah. Ini baik, ini buruk. Ketika orang lain melakukan hal yang buruk, tugas kita mengingatkan. Tapi kalau sama-sama hal yang baik, kita harus toleransi. Tasamuh, membiarkan mereka berbuat apapun selama tidak merugikan kita. Kalau perlu malah kita dukung. Nah, asalkan tidak melanggar aturan. Kalau ngomongin masalah melanggar aturan, kita semuanya tahu kok. Kalau ngomongin masalah hal baik dan benar, kita juga semuanya tahu. Anak SD juga tahu. Apalagi kita udah kelas 11 SMK. Tuh ya. Jadi, materi kali ini bukan sekedar faham, bukan sekedar tahu, tapi harus diaplikasikan dalam kehidupan, dalam rangka bertujuan memiliki kehidupan yang aman, rukun. Ya, nah sehingga maju bersama-sama. Urusan keyakinan, urusan beragama itu mutlak sifatnya pribadi. Dan masing-masing orang memiliki tujuan yang sama, yaitu selamat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Setelah Bapak menyatakan demikian, kita akan lanjut ke berikutnya, yaitu fungsi dari kalian melakukan toleransi atau tasamuh. Apa saja? 1, dapat menghindari adanya perpecahan. Nah, kalau kamu sama-sama toleransi, kalau kamu sama-sama menjaga kerukunan, nah, insya Allah nggak ada perpecahan. Ya, saling berbagi, saling mendukung, ya, insya Allah tidak akan terjadi perpecahan. Saling melengkapi itu yang paling utama juga. Yang kedua, dapat mempererat silaturahmi, ya. Sama-sama kita umat manusia, ya. Nah, jadi tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang agama dalam kita bersilaturahmi. Silaturahmi dalam bentuk apa? Kerja bakti, kumpul-kumpul musyawarah di RT dalam rangka arisan. Tuh ayahmu arisan, ibumu arisan, itu silaturahmi. Entah itu agamanya apa, yang penting ikut silaturahmi dalam rangka menjunjung tinggi kerukunan dalam bermasyarakat. Akan terjadi sesuatu masyarakat yang aman, saling menjaga. Yang ketiga, dapat mempertebal keimanan. Nah, ya. Nah, kamu rajin ke masjid, begitu hari Minggu kamu melihat ya, saudara-saudara kita dengan anggunnya ya, dia pergi ke gereja yang agama Hindu, yang agama Buddha, sesuai dengan keyakinannya. Itu masing-masing bisa mempertebal iman. Apa yang terjadi dalam hati kita? Maha suci Tuhan menciptakan makhluk yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu selamat dunia dan akhirat nanti. Surga milik siapa? Milik Tuhan. Kamu gak boleh memilikinya secara gak jelas. Artinya apa? Menyalahkan orang lain. Seolah-olah surga neraka adalah milik kamu. Gak bisa. Surga neraka adalah milik Tuhan. Kita hanya berusaha, adapun hasil akhir adalah mutlak. Tuhan yang menentukan. Baik, untuk yang keempat, melatih diri untuk saling menghargai. Ya, dengan adanya sifat toleransi, membiarkan mereka berbuat baik. Nah, itu tuh ya, akan
terjalin suatu sifat saling menghargai. Berikutnya nomor 6, memperkuat hubungan antar manusia. Nah, ya, manusia yang itu, manusia yang ini. Kalau kita itu rajin membantu, rajin bersilaturahmi, rajin tasamuh, tebarkan senyum, pasti hatinya masing-masing merasa nyaman, tidak memandang siapa dia. Kita adalah makhluk Tuhan yang sama-sama. Tujuannya juga sama, hanya prosesnya yang berbeda. Tujuannya adalah untuk kita berpikir dan saling toleransi. Baik, untuk nomor 8, dapat menahan angkara murka. Nah, ini. Ya Allah, ketika lebaran kamu berbagi kue. Ketika dia Natalan kita berbagi, dikasih kue. Bagaimana mungkin akan terjadi angkara murka? Ya, pasti dalam benaknya mengakui bahwa ini adalah saudara. Saudara kita, saudara sebangsa setanah air. Nah, itulah manfaatnya tasamuh atau toleransi. Nggak ada saling angkara murka. Ya, saya yang paling, kamu itu konyol, kamu itu bodoh, nggak ada begitu. Ya. Terjadinya angkara murka karena kamu tidak silaturahim, tidak punya toleransi. Baik, lanjut. Nomor 9, meningkatkan rasa nasionalisme dalam masyarakat. Nah, tumbuh tuh ya, bahwa saya adalah orang Indonesia. Apapun itu saudara saya, sebangsa setanah air yang bareng-bareng menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa. Jangan memandang siapapun dia. Yang pandanglah hanya mereka adalah saudara kita. Berikutnya, mudah mencapai kata mufakat. Ya, dengan adanya toleransi, kata mufakat akan diperoleh. Yang terakhir, tidak merasa diri paling benar. Ingat, di atas langit masih ada langit. Artinya apa? Sepinter-pinternya manusia, di atasnya masih ada yang pintar. Di atasnya lagi masih ada yang pintar. Nah, terakhir adalah kepintaran mutlak milik Allah. Ingat, Rasul kita bersabda, kita manusia itu ibaratnya punya ilmu berapa sih? Jari kamu ke lautan tuh, jari kamu diangkat. Netes airnya. Nah, laut itu adalah ilmu Tuhan. Ilmu para Rasul. Air yang nempel itu di jari kamu, itulah ilmu manusia. Air setetes dimiliki oleh manusia yang bermiliar-miliar di muka bumi ini. Dikit banget kan? Kalau kita tahu begitu, bagaimana mungkin kita tidak mau merasa diri paling benar? Bisa dipahami semuanya? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, berarti kita berdoa dulu ya. Nah, sebelum kita selesai ya. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, mari kita bersama-sama mengakhiri kegiatan belajar mengajar dalam KD3, yaitu toleransi atau tasamuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Wal Asri. Ya. Tadi di awal Pak Guru sengaja nggak baca doa ya. Karena kamu sudah baca doa tadi di awal pembelajaran. Kan Bapak di sini masuknya itu jam ketiga, jadi cukup dengan baca basmalah saja. Tapi karena ini jam terakhir untuk kelas 11, kita baca doa bersama-sama ya. Nundukkan kepala, baca Wal Asri, doa untuk diri sendiri, doa untuk orang tua, dan doa untuk Pak Guru dan Ibu Guru di sekolah. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat kegiatan belajar mengajar saat ini. Untuk sesi berikutnya mungkin ada pertanyaan ya di akhir dari pembelajaran ini. Dan kalian cukup menjawabnya di Google Classroom ya. Nanti di video ini ada juga pertanyaan. 5 pertanyaan kamu jawab di Google Classroom ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.